Halo teman-teman, Happy New Year, Merry Christmas, Happy Holiday. Mantap jiwa ya. What's up gangs to the gangs gitu ya. Jadi tahun ini lumayan ya, walaupun kita a bit di half year 2 a bit gojlek-gojlek gitu ya, karena belum tentu arahnya mau kemana. Tapi setelah bulan Oktober, setelah udah ada kepastian dan segala macam, kita udah tahu nih bahwa sepanjang tahun kuarter 3, kuarter 4 gitu ya, kuarter 4 bahwa di XY melemah gitu ya, atau indeks US dollar melemah, dan di akhir-akhir Desember ini kita mendapatkan cuan profit yang lumayan gitu ya dari major trend against US dollar ya. Jadi gua akan bahas mengenai rally forex dan Bitcoin akan berlanjut di Januari atau enggak gitu ya. Masih ada cuan berlipat dari tren gitu ya. Kita akan analisa Bitcoin, XAU, USD, GBP dan teman-temannya ya. But anyway guys, selamat yang udah ngambil Bitcoin. Gue tahu di kelas gue ada beberapa yang ngambil Bitcoin gitu ya. Kita tahu di masa-masa resesi seperti ini, it's okay not to be okay. Itu apa namanya? Seri drama ya itu ya. It's okay bahwa kita takut gitu ya, tapi kita tentunya kita analisa nih, apakah memang sesuai nggak sama trennya, apakah dia akan terbang nggak dan segala macam gitu ya. Kalau dia terbang cuy, cus, wassalam langsung gitu ya, dan itu akan kita dapatkan. Dan jangan khawatir guys, masih banyak pair yang masih ada yang tentunya bisa lo lihat lagi. Oke, this rally kalau menurut gua akan lama gitu ya, tapi kita lihat nanti ada tanggal-tanggal tertentu yang akan gue bilang bahwa kita harus berhati-hati. Oke? Alright, enough saying dan bragging rights ya. But happy cuan ya. Oke, sip. Now event to watch ya. Jadi di tahun ini kita mulai masuk, tapi udah banyak nih yang mengenai negara-negara yang mulai membatasi dirinya atau membatasi pergerakan in and out imigrasi dari turis, dari orang yang keluar dan segala macam. Jadi new COVID varian ini akan tetap di bulan ini atau di minggu ini akan menentukan gitu ya. Nah, dari situ kita juga lihat vaksin yang udah jalan itu lebih efektif atau enggak, dan distribusinya seperti apa. Karena banyak banget vaksinnya gitu ya. Yang mana yang paling efektif, we never know. Karena semua orang berlomba untuk mendistribusikannya secara cepat dulu. Ya kan? Ada yang 80% efikasi, ada yang 90% efikasi, dan yang lain. Lalu MFP akan berjalan di minggu ini gitu ya. Kalian harus hati-hati. MFP non-farm payroll, data statistik Amerika gitu ya. Lalu twin deficit impact. Nah, ini twin deficit impact kalian harus tahu ya. Twin deficit impact itu adalah di saat budget dan current expense itu dua-duanya minus gitu ya. Itu biasanya di mana? Indonesia biasa kayak gitu. Di Amerika yang lumayan budgetnya tuh over gitu ya, karena ada COVID dan segala macam. Lalu juga importnya tentunya kita tahu bahwa importnya mereka memang lebih banyak import daripada ekspor gitu ya. Apa impactnya di hal ini adalah akan membuat inflasi lebih banyak. Pemerintah akan membuat uang beredar lebih banyak gitu ya. Tentunya apa yang terjadi? Mata uang mereka tentunya akan turun. Ya, nah apakah akan selalu seperti itu? Tentunya ada plus minusnya ya. Seperti itu akan ada inflasi dan segala macam. Tapi juga Amerika itu sebagai safe haven. Di mana-mana suatu waktu terjadi gitu ya. Biasanya orang lebih safe megang dolar gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat twin deficit impact ini udah mulai kelihatan nih. Indeks dolar US dollar itu terus menurun sampai sekarang ya. Nah, on contrary, di saat resesi tiba gitu ya, harga komoditi itu akan naik. Emas akan naik yang udah kita lihat ya. Fuel juga akan naik gitu ya. Lalu ada komoditi yang lain yang dimana akan mengubah kehidupan orang, seperti akan banyak
apa namanya, sustainable energy, ya, baterai, apalagi dan yang lain-lain gitu ya, CPO gitu ya. Itu akan menjadi commodity cycle yang dimana dia akan mulai membentuk suatu tren. Remember bahwa sebelumnya hampir kurang lebih 8 tahun gitu ya, kebanyakan dia melakukan sideways-nya gitu ya. Kita lihat apakah dia akan naik atau tidak. Kita bisa lihat dari siklus-siklus indeksnya, dan juga saham-saham yang membatasi atau yang ada atau bernaung atau yang mengekspor atau yang menghasilkan atau yang bergantung terhadap komoditi-komoditi tersebut. Ya, oke guys. Jadi itu ya MFI kalau nggak salah minggu ini, akhir minggu ini. Jadi kalian harus lihat gitu ya. Kita balik langsung ke chart ya. Jadi ada beberapa mungkin ya. Nah, sementara gue mau bilang Happy New Year ya, thank you semuanya ya. Semoga ini channel-channel gue yang gue naungi gitu ya. Thank you semuanya dan semoga tambah cuan lagi. Tapi kita juga nggak lupa thank you sama 2020 buat stop loss yang udah kita buat ya kan gitu. As a trader, as an investor wajar loh. Om WB aja ada stop lossnya tahun ini ya nggak, tahun 2020 ya kan, ya kan, masa kita nggak ada ya kan. Profit tentunya syukur alhamdulillah ya buat saham-saham US stock, IHSG dan juga pair forex Bitcoin, GBP USD, Euro USD dan yang lain-lain ya. Mudah-mudahan 2021 menjadi better for all of us ya kan. Oke. Lanjut guys, to the guys. Oke, kita lanjut ya ke dalam sini. Nah, kita lihat ya Bitcoin ya guys ya. Pertama mungkin Bitcoin dulu. Bitcoin kalau menurut gua udahlah, lupain aja yang mau ngambil. Mau ngambil sekarang harus hati-hati ya guys ya. Kalau kita lihat kayaknya kemarin gue ngukur-ngukur dia akan menuju ke 34 ya guys ya. Apakah masih bisa mau ngambil? Boleh aja kalau lo mau ngambil, tapi resikonya udah lumayan tinggi ya guys ya. Kalian lihat di sini ya. Ini kemarin yang terjadi kalau nggak salah 3 Januari dan itu boleh kalau kalian mau lagi. Tapi kalau menurut gua guys harus hati-hati ya, karena udah deket ya 34, 35 nih area-area Fibonacci golden ratio-nya kalau kita lihat di monthly gitu ya. Kalau dia turun lagi koreksi dan mantul kayak begini boleh diambil gitu ya. Kalau enggak kalian harus hati-hati gitu ya, terutama di awal tahun bakalan ada gap nih. Ya, tapi kalau menurut gua daerah-daerah sini akan menjadi crucial moment. Ya, kalau dia lanjut sih kalau menurut gua masih bisa lanjut kalau dia mantulnya daerah-daerah sini ya. 33190 mungkin bisa lanjut ke 35. Kalau lanjut lagi kedua mungkin dia akan ke area-area 38 atau 39. Oke. Nah, buat kalian yang mau ngambil, kalau gua harus hati-hati. Lihat ya guys ya. Yang terjadi kalau dia mantul, terutama kalau dia di atas 33136 gitu ya, boleh diambil lagi sampai ke atas gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, itu BTC USD gitu ya. Lalu gua akan ngambil yaitu perak. Ya. Perak kalau kalian lihat di daily ini udah lumayan nih guys. Ya, kemarin dia udah breakout dari trend line-nya dia gitu ya. Dari symmetrical triangle-nya kalau menurut gua. Jadi ini tujuan pertama mungkin bisa ke area 28.000 atau 29.000. Kalau menurut gua masih bisa jauh ya, karena dia mendahului emas nih. Ya, dan ini kalau besok mantul gitu ya, or rebound from this average gitu ya, boleh diambil lagi target areanya 29.000 atau ke 30.000 gitu ya. On hourly part gitu ya, di dalam hourly ya. Again, sama ya, kalau dia mantul dia naik lagi gitu ya, monggo diambil naik ke atas gitu ya. Nah, di sini ya. Lihat, kalau dia tembus 26-nya, monggo lah nyampe ke 27 atau ke 29-nya ya. Jadi ini masih jalan, masih uptrend. Kalau dia mantul daerah-daerah sini juga masih oke, 26.126 boleh diambil juga. Dia lagi sideways nih dari tanggal 28. Kalau dia tembus, monggo diambil gitu ya. Overall, kalau menurut gua best adalah ikutin trendnya ya, ikutin uptrendnya.
Ya, kalau misalnya kalian mau lihat downtrendnya, ya mungkin kalau downtrendnya dari daerah sini ya. Kalau udah jebol di sini atau 26.0130. Oke. Itu XAG atau perak gitu ya. Again, oke. Kalau kita lihat satu lagi adalah nikel ya guys ya. Nikel ini ya kalian harus hati-hati gitu ya. Kenapa harus hati-hati? Karena satu ya, ini udah lumayan nih ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati apakah dia ada pantulan atau enggak. Ya, di sini kalau misalnya dia ada pantulan boleh diambil lagi nikelnya gitu ya, on the way up ke 16746 ya. Jadi harus hati-hati karena dia lagi koreksi, tapi menurut gua masih bisa mantul karena di sini adalah support yang lumayan besar gitu ya. Ini di daily-nya, lalu di monthly-nya juga sama gitu ya. Ya, di sini ada supportnya juga gitu ya. Di sini ada titik-titik support atau titik-titik resisten yang menjadi titik-titiknya titik pantulannya. Kemungkinan mantulnya ada di sini. Ya, kita lihat kalau dia tembus, wow, bisa ke area 19318. Oke. Right. Lalu itu nikel. Kita masuk ke sini ya, di XY. Oke. DXY kemarin ada perlawanan ya guys ya. Kita lihat apakah dia masih di dalam uptrendnya atau enggak gitu ya. Tapi kalau menurut gua ini lawan pertama gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa turun lagi ya, target-targetnya pasti dia akan ke area-area daerah sini nih guys ya, 89046. Oke. Nah, daerah-daerah sini mungkin menjadi krusial gitu ya. Waktunya sih timingnya pas ya. Kalau menurut gua bisa di tanggal 20 Januari or pertengahan antara tanggal MFP sampai pelantikan. Ya. Jadi kalian harus lihat, be careful yang punya pairs against dollar. Oke? Atau pair yang melawan dolar. Oke? Sip. Lanjut guys, lanjut. Kita ke GBP USD. Ya. GBP USD kalau menurut gua dia masih tetap akan menguat ya guys ya. Ini kalau kita lihat dari daily, supportnya tuh ada di 1134 gitu ya. Dan ini akan menuju menurut gua akan ke area-area 140458 gitu ya. Dengan adanya Brexit yang sudah kelar gitu ya, pound sterling sangat diuntungkan gitu ya, karena dia nggak ada baggage lagi atau halangan lagi gitu ya. Dan ini saat-saat ini mulai tuh trade agreementnya mulai dinegosiasikan. Jadi kalau menurut gua pound against US dollar mungkin akan meningkat terus gitu ya sampai ke area-area 1.40118 gitu ya di daily ya. Ini masih naik dan ini kecil-kecil nungguin teman-teman. Kalau misalnya kayak gini main santai aja sih kalau menurut gua, jangan khawatir dengan volatilitasnya. Kalau misalnya main santai atau trading santai, tentunya lotnya juga harus di-adjust gitu ya. On other words, di hourly ya guys, bisa kita lihat kalau dia tembus di hourly di area-area 136950 boleh dibeli. Kalau dia mantul dari 136220 juga boleh dibeli gitu ya. Hati-hati guys di dalam 1 hour-nya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau trade di 15 menit ya, sip. Ini dia areanya ya, trend line-nya. Jadi kalau menurut gua kecil banget kalau kalian counter trend gitu ya. Dan best bet adalah dilakukan sesuai dengan uptrendnya. Oke. Lanjut gua ke Euro USD. Euro USD guys. Ya, kemarin sempat koreksi ya, dalam ya, lumayan koreksi dalam gitu ya. Tapi kalau menurut gua masih di dalam uptrendnya di daily gitu ya. Dan ini menurut gua orang take profit aja. Kalau dia mantul boleh diambil lagi guys. Targetnya masih 127 atau 125 gitu ya. Yang dimana nih 125 di sini, yang dimana
masih sesuai dengan uptrendnya gitu ya. Kalau menurut gua masih oke banget, dan itu di hourly dan di daily gitu ya. Di daily tadi gue udah bilang bahwa dia masih mantul. Kalau dia mantul, monggo diambil guys, monggo diambil gitu ya. Kalau dia mantul, monggo diambil. ESL-nya mungkin ditaruh di 121.310. Kalau mantul boleh diambil sampai ke 125. Oke, lanjut ke USD JPY. Masih terus melemah ya guys yang ini gitu ya. Kalau gua ngelihatnya bahwa ini nggak kuat nih nariknya gitu ya, nggak kuat nahannya gitu ya. Apalagi kalau dia misalnya tetap akan mantul di daerah 103.423, boleh diambil turun lagi ya, dan mungkin dia akan ke area-area sini nih guys ya, di 101.196 atau di area 100.956. Jadi masih turun terus ya guys ya bentukannya, apalagi kemarin neckline-nya udah ditembus gitu ya. Jadi kalau neckline-nya ditembus, mungkin nih ada 104, 548, 109, jadi kurang lebih ada 5 poin, bisa-bisa sampai 99 ya. Jadi kalau misalnya your best bet adalah turun, menurut gua masih oke gitu ya. Lalu kita masuk ke strong pair. Menurut gua the strongest of all adalah di benua-benua yang dekat sama kita, yaitu Australia dan New Zealand gitu ya. Jadi Australia sama New Zealand merupakan the strongest kalau menurut gua pair atau pasar paling kuat against US dollar gitu ya. Tapi kalian harus hati-hati, dia udah dari tanggal 22 Oktober dia terus naik gitu ya, nanjak gitu ya. Kalau di daily masih strong aja, dan kalau misalnya kalian mau nunggu di 1 hour gitu ya, tunggu dia mantul lagi. Ini ntar lagi mau mantul. Kalau dia tembus dari 00730, dia mungkin akan ke area-area ya, daerah-daerah sini ya, 708138 ya, di daerah-daerah situ. Kalau kalian mau ambil, monggo diambil, but follow the trend which is up. Oke. Lalu setelah itu ada New Zealand US dollar. It's the same ya guys ya gitu ya, dan dia lagi coba tes nih. Ya, gue perjelas. Ini adalah horizontal trend line atau horizontal support atau resisten yang sudah ditembus. Dia lagi ngetes gitu ya. Kalau dia mantul lagi, monggo diambil. Target-target areanya bakalan ada di sini ya guys ya. Lumayan kenceng nih kayaknya, 7319149 ya, daerah-daerah sini. Oke. Nah, jadi itu boleh diambil guys kalau misalnya dengan NZD USD dan Australia USD. Oke. Lalu ada apa lagi? Kalau menurut gua USD CAD ya, ini juga sama ya guys ya, makin turun aja gitu ya, terutama dengan ekspor Kanada gitu ya, yang ekspor oil juga gitu ya. Kalau menurut gua best bet ini kalau kesini aja dulu 126.869, apalagi kalau dia mantul dari sini pasti dia rata-rata dia akan ke 1269906. Oke. Lalu kalau misalnya kalian mau ngambil lebih dari swing gitu ya, atau swing swing mingguan ya, boleh bisa ke 1.25178. SL-nya kalian bisa taruh di area 130358. Hopefully akan sampai ke area-area 122958. Oke. Sip. Best bet sama seperti ini adalah bet against US dollar gitu ya. Masih ada 2 minggu sampai 20 Januari yang mungkin akan menjadi turnaround point-nya buat US dollar sesaat ya. Kenapa sesaat? Karena Biden masih tetap bilang bahwa dia harus membutuhkan dana lagi untuk meng-speed up vaksinasi. Dengan membutuhkan dana vaksinasi berarti cetak duit lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat aja, dan kalau kalian mau ambil, please jangan against the trend, just follow the trend. Okay guys, alright.
Jadi itu lalu tadi kemarin kalau nggak salah ada yang nitip adalah Euro GBP. Euro GBP, so it's a sideways guys gitu ya. Kalau menurut gua harus hati-hati di weekly-nya. Lalu kalau kita lihat di daily gitu ya sama ya masih sideways. Kalau saya seperti ini kita tarik aja pivot line-nya gitu ya, di saat dia mantul di 08839 mungkin ada reversal, mungkin bisa diambil untuk target area 90166. Kalau saya prefer adalah cari yang membuat tren gitu ya. Kalau yang seperti ini there will be 50-50 chances atau ada 50-50 peluang bahwa dia akan balik arah. Jadi mendingan yang uptrend. It's increasing your winning ratio gitu ya. Alright, so oke, yang terakhir adalah GBP JPY gitu ya. Nah, GBP JPY kalau menurut gua mulai membentuk tren ya. Jadi target area mungkin 141.811 nih di area-area sini ya guys ya, 141.88811 gitu ya. Seperti biasa dia akan membuat tren kalau misalnya XAU-nya juga membuat tren gitu ya. Kalau XAU yang membuat tren monggo gitu ya. Tapi target areanya kalau menurut gua sejak dari September dia udah membuat higher high higher low gitu ya. Jadi best bet-nya adalah ke sana gitu ya, naik ke atas. Oke. Nah, kita lihat aja kalau dia mantul dari 141182 boleh dibeli gitu ya untuk posisi long. Oke. Sip. Tadi gua mau jelasin lagi apa XAU USD mungkin ya. Right, XAU USD seperti yang gue bilang gitu ya, trend line-nya mungkin akan ke sana kalau dia bisa tembus 19.000 ya, 1900. Ini belum dari kemarin belum tembus gitu ya. Kita lihat aja udah over the edge gitu ya. Kalau misalnya dia masih bisa, monggo diambil gitu ya. Tapi kalau dia turn around lagi balik guys ya dari daerah-daerah sini, mungkin untuk beberapa hari mungkin best bet-nya adalah turun gitu ya. Sejak dari 30 November masih uptrend guys. Kalau dia tembus biasanya dia akan tes dulu 1896, habis itu lancar jaya naik ke atas ya. Ingat udah ketahan berapa lama nih kalau misalnya memang benar dia akan uptrend. Jadi consider bahwa dia akan naiknya akan lumayan cepet nih guys ya. Karena semua orang ngeliatin bahwa dia breaking out the flag pattern. Oke. Alright guys. Alright. Nah, kalau misalnya lihat dari monthly-nya ya, cup and handle-nya udah mulai ke ini ya. Jadi kalau kita tinggal lihat aja nih, cup and handle-nya memang akan terjadi atau enggak, dan mudah-mudahan cup and handle-nya nanti akan jalan gitu ya. Oke. Itu aja dari gua guys, semoga berguna. Oh ya, jangan lupa kita minggu depan akan ada market outlook untuk IHSG. Tapi gua akan juga membahas mengenai US stock, commodity, forex, dan yang lain-lain. Oke? Itu aja dari gua. See you guys. User signing out. Bye-bye.